Galuh Media Channel 54, Cijengjing, dalam rangka memastikan suksesnya pemilu 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu, Kecamatan Cijengjing terus mengintensifkan pengawasan kampanye. Hal itu dilakukan agar setiap tahapan berjalan lancar. Ketua Panwaslu Kecamatan Cijengjing, Yuldifan Aziz menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa pengawasan kampanye yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres, partai politik, parpol, calon legislatif, caleg, di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Namun sejauh ini belum ada kampanye yang dilakukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Muhaimin Iskandar, Amin. Kami melakukan pengawasan kampanye di seluruh wilayah Kecamatan Cijengjing baik dalam kampanye tatap muka, pertemuan terbatas dan lainnya. Masa kampanye ini terhitung lancar dan kondusif, ucapnya. Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024, di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Dijelaskannya, pengawasan kampanye yang dilakukan diantaranya kampanye Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, sedangkan untuk Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin belum ada di Cijengjing. Kampanye untuk DPD RI juga belum ada. Untuk kampanye caleg DPR, RI dan DPRD Provinsi sering dilaksanakan di Kecamatan Cijengjing. Pengawasan akan terus kami lakukan, baik terhadap kampanye maupun penertiban alat peraga kampanye, APK, di sejumlah titik di wilayah Cijengjing, jelasnya. Momen kampanye dijadikan sebagai panggung utama bagi calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Dan untuk kampanye terbuka pihak Panwascam Cijengjing sudah menyiapkan tempat. Namun sampai saat ini pergerakan peserta pemilu memanfaatkan kampanye di Cijengjing masih landai. Kami sudah menetapkan lokasi kampanye untuk terbuka yaitu di lapangan bola Ciharalang, walaupun pendaftar sudah banyak tapi belum ada yang melaksanakan. Kampanye berlangsung mulai tanggal 28 November tahun 2023 sampai tanggal 10 Februari tahun 2024, katanya. Menurutnya, ada beberapa hal yang dilarang dalam kampanye diantaranya, mempersoalkan dasar negara, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama ras golongan calon peserta pemilu, menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum dan lainnya. Selain pengawasan pihaknya juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait tahapan pemilu, agar tercipta pemilu 2024 yang sukses. Kami juga sering melakukan sosialisasi baik di desa atau turun langsung kepada masyarakat agar mereka mengetahui haknya sebagai pemilih sangat penting demi kemajuan Indonesia, pungkasnya. Pendistribusian logistik pemilu serentak 2024 harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan efisiensi dalam pembiayaan, karena logistik merupakan nyawanya pemilu. Hal itu disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu, Kecamatan Cijengjing, Yuldifan Aziz dalam kegiatan gelar publikasi dan dokumentasi pengawasan distribusi logistik pemilu serentak tahun 2024, di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Untuk memastikan hal tersebut, Panwascam Cijengjing telah siap melakukan pengawasan kedatangan logistik pemilu tingkat Kecamatan Cijengjing.
Agenda sekarang merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap logistik pemilu menjelang hari pemungutan suara tanggal 14 Februari tahun 2024, katanya. Aziz menjelaskan, pengawasan logistik sangat penting untuk dipublikasikan mengingat nyawanya pemilu ada di logistik. Panwascam Cijengjing berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan kesuksesan pelaksanaan pemilu nanti. Kami mempunyai peran dalam persiapan mulai dari tempat pemungutan, gudang logistik harus aman dari ancaman air, kelembaban, serta ancaman manusia yang mau menghilangkan atau merusak logistik, ungkapnya. Untuk memastikan tempat penyimpanan logistik pemilu aman dari berbagai hal tersebut, pihaknya telah melakukan pengecekan dari segi kelayakan dan tingkat keamanannya. Gedung yang akan pakai adalah Aula Kantor Kecamatan Cijengjing. Karena jumlah TPS di Kecamatan Cijengjing ini banyak, makanya kita memerlukan tempat yang aman dan luas. Selain Aula Kecamatan, bisa juga di madrasah atau gedung apapun itu yang terpenting di dalam gedung. Aman dan ketika turun hujan tidak bocor dan lembab, jelasnya. Ketua Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Hubungan Masyarakat, HPPH, Panwascam Cijengjing, Irsal Alwi Al-Maliki mengatakan, logistik akan disimpan di Aula Kantor Kecamatan Cijengjing dan tempat lainnya yang masuk kriteria. Untuk keamanan logistik ia sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak yang berwenang lainnya. Selain itu, Irsal juga telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, terkait penyerahan logistik harus diawasi dengan tepat dan waktu maksimal H1 sudah di lokasi. Logistik turun tidak dini hari karena yang akan bekerja di TPS ada kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, dan pengawas tempat pemungutan suara, PTPS. Agar mereka tidak bekerja dari dini hari karena kondisi kesehatannya juga harus dijaga, ungkapnya. Menurutnya, luasnya Kecamatan Cijengjing berpotensi memakan waktu yang lama dalam pendistribusian. Untuk meminimalisir waktu, diutamakan pendistribusian ke tempat yang jauh terlebih dahulu. Meskipun jumlah TPS di Kecamatan Cijengjing mengalami penyempitan menjadi 165, namun karena akses yang berjauhan, ia meminta kepada PPK agar mendistribusikan logistik ke TPS yang jauh terlebih dahulu. Kita minta untuk Cijengjing terakhir saja. Karena ruang gedung kecamatan tidak akan muat menampung logistik yang banyak maka kita akan dirikan tenda di pinggir aula, pungkasnya. Yeah.